حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai majelis kita yang mulia ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, mengapa tema ini saya angkat di malam hari ini? Bagaimana agar interaksi kita dengan Al-Quran kuat dan luar biasa? Ada beberapa alasan. Materinya di belakang, Pak. Ada fotokopian. Ada beberapa alasan jamaah rahmatullah bahwa kita memerlukan interaksi yang lebih baik dengan Al-Quran karena nomor satu, Al-Quran itu kekuatannya begitu dahsyat. Tidak hanya dalam mengilhami orang yang membacanya setelah beriman kepadanya, tetapi juga dalam memperkuat kepribadian orang yang membacanya dan menggerakkan orang-orang yang membacanya. Yang kedua, mengapa tema ini saya angkat? Karena seperti yang saya tulis di alinea 1 atau di baris, kita berinteraksi dengan Al-Quran minimal dengan 4 hal: mengimaninya, membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Efek dari 4 ini menimbulkan pengaruh teknis yang berbeda-beda. Tergantung dari seberapa intensnya, seberapa konsistennya, dan seberapa berkualitasnya. Jangan. 3 hal saya bedakan. Intens, konsisten, dan berkualitas. Oleh karenanya, banyak di antara kita mengatakan, Ustaz, saya sudah membaca Al-Quran berkali-kali, tapi kenapa dampaknya tidak ada? Misalnya, saya beri contoh gini. Di surah kedua yang tadi saya kutipkan, Allah berfirman tentang Al-Quran itu, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau hadirin mau lapang dada atau mau terbuka, siapa orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu Allah janjikan di 3 ayat. Di ayat kedua, keempat, dan kelima di surat 65. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Satu itu. Yang kedua, di ayat keempatnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusan. Bahkan kalaulah kemudahan dan jalan keluar itu belum didapat, masih menunggu setahun lagi, masih menunggu 10 tahun lagi, capek, kerja keras dan sabarnya kita menyelesaikan masalah itu, Allah ganjar dengan wa may yattaqilla yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah lipat gandakan. Misalnya, saya dan hadirin sekalian ngurus orang tua yang sedang sakit. Mengurus orang tua yang sedang sakit itu sudah jelas bagian dari takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setahun, 10 tahun tidak sembuh, jangan sekan. Tetapi yang harus disadari adalah selama setahun, 10 tahun ngurus itu, Allah menyebut dengan firman-Nya,
aku hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan aku lipat gandakan balasan. Atau Bapak buka bisnis, uang dari bisnis itu digunakan menyekolahkan 3 anak kita, plus 2 anak yatim, plus kemudian membantu guru-guru ngaji di sekitar kiri kita. Selama setahun tidak menunjukkan perkembangan yang positif, tidak rugi. Tetapi ngurus bisnis itu sebagai bagian dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti saya jelaskan ayatnya, maka akan menyebabkan kita mendapatkan karunia Allah. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita dan Allah lipatkan ganda pahalanya. Bismillah. Nah, hadirin, tapi yang tidak banyak disadari orang, siapa sih orang bertakwa yang Allah akan bukakan jalan keluarnya? Nanti ada katanya dengan ini, yang dimudahkan jalan keluar, diberikan kemudahan jalan keluar. Allah sebut dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Orang bertakwa itu, jamaah sekalian, saya singkat saja, adalah orang yang satu, beriman. Yang kedua, memberikan hartanya. Ini lain zakat, memberikan hartanya. Yang ketiga, melaksanakan sholat. Yang keempat, yang memberikan zakatnya. Yang kelima, orang yang menepati janjinya kalau dia berjanji. Yang keenam, orang yang bersabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan peperangan. Itu yang Allah kasih. Jadi kalau ada orang yang, Ustaz, rasanya saya sudah tahajud, sudah puasa, kenapa jalan keluar belum mungkin Anda tidak mengerjakan bagian yang terakhirnya itu. Bersabar dalam kesusahan dan menepati janji. Ya. Saya janji hari ini ngisi, Ustaz Asrofi sudah seminggu yang lalu, Ustaz bisa nggak ngisi? Bisa. Tadi pagi ngingatkan, Ustaz, ngingatkan nanti malam. Kalau janji itu saya tepati, dan janji seperti ini juga ditepati oleh Bapak Ibu sekalian, maka wajar kalau Allah membukakan jalan keluar. Kena rezeki itu, kemudahan itu biasanya Allah lewatkan melalui semua orang-orang yang berurusan dengan kita semuanya. Ya, Mas. Nah, itu sebagian contoh saja. Nah, saya mau kembali kepada makalah. Masing-masing kita melakukannya dengan kadar berbeda-beda. Maksudnya, iman kita pada Al-Quran, tingkat kedalamannya dan keluasannya berbeda-beda. Bacaan kita terhadap Al-Quran, tilawahnya, dalam sehari, dalam sepekan, dalam sebulan, itu berbeda-beda di antara kita. Tadabbur kita masing-masing terhadap Al-Quran berbeda-beda. Apalagi kemudian mengamalkannya. Kalau ada bagian menghafalkannya, kita masukkan ke mengamalkannya. Berbeda-beda. Tentu hasilnya pasti akan berbeda-beda pula di antara kita. Saya di rumah besar Quran yang saya kelola itu, setiap Jumat jam 2 sampai jam 3 ada 8 guru-guru tahfidz yang saya sambina begitu. Saya bantu proses pengembangan. Bukan tahfidz dan tahsinya, tapi pada aspek pengembangan. Di antara beliau bilang itu, Ustaz, saya waktu mondok, Ustaz, ibu saya itu merasakan keanehan. Kata ibunya, pokoknya waktu memondokkan kamu, rezeki ini lancar, kan? Rezekinya rumah ini lancar. Tak goyang. Ustaz, balik saja ke pondok, Ustaz, biar rezekinya orang tuanya lancar lagi gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, makalahnya di belakang, Pak. Ambil makalah, Pak, biar di kanan atau di kiri ada. Nah, dan hasil yang kita dapatkan dari proses interaksi tersebut berbeda-beda pula di antara kita. Ya, Mas. Jadi hasil interaksi kita dengan mengimani, membaca, mentadabbur, mengamalkan itu berbeda-beda. Hasilnya tergantung pada kualitas kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, Mas. Bagian ini perlu diperbaiki di kita, karena kita menganggap, Ustaz, saya sudah belajar Al-Quran sudah sejak kecil, Ustaz, tiap Jumat mendengarkan ceramah, tiap hari Jumat dengarkan orang baca surah, sebegitu-gitu saya. Oh, jangan begitu, ya, Mas. Ada banyak hal-hal detail yang begitu kalau bahasa ini di zoom, kelihatan bahwa kata Ibnu Rajab Al-Hambali yang saya kutipkan ini, sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seberapa besar tekadmu, sebesar itu pula yang engkau dapati. Seberapa besar tekad kita mengimani, membaca, mentadaburi, mengamalkan. Tekad, ini tekadnya saja. Sebesar itulah kita dapatkan di Al-Quran. Tapi kata beliau, seberapa besar usaha kalian mencapai kemuliaan dengan Al-Quran, maka sebesar itulah yang kita dapatkan kemuliaan dengan Al-Quran. Usahanya. Jadi hadirin, beda orang yang di rumahnya itu membaca,
dengan orang yang dimana membaca plus mentadaburinya. Orang yang membaca, mentadaburi dan berusaha mengamalkannya itu beda hasilnya dengan kata Ibnu Rajab begitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota ini, Surabaya, di tahun 90-an pernah kedatangan tokoh dari Palestina. Enggak. Waktu itu banyak hampir tokoh-tokoh Surabaya diundang. Salah satu pertanyaan adalah waktu itu Gaza, Palestina itu melawan Israel dengan melempar batu. Terkenal dengan sebutan intifada. Masih ingat istilah itu ya? Lalu seorang penanya bertanya, apa rahasianya sehingga penduduk Gaza dengan segala keterbatasan itu berani melawan Israel? Beliau mengangkat mushaf waktu itu pas di meja ada, kami mendidik generasi kami dengan ini. Hadirin, sekarang hadirin boleh tidak punya uang, boleh tidak punya relasi, mungkin keluarga hancur dan segala macam, tapi kita masih punya Al-Quran. Semuanya bisa dihadapi dan bisa didapatkan perumahannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali, tekad kita, dan yang kedua usaha kita. Nah, jamaah sekalian, saya lanjutkan. Tekad dan usaha kita dalam berinteraksi meraih kemuliaan Al-Quran amat dipengaruhi oleh kesadaran kita terhadap tujuan-tujuan diturunkannya Al-Quran. Kalau kita sadar tujuan diturunkannya Al-Quran, maka tekad kita akan serius. Ya. Kalau jenengan dengan saya itu misalnya, pengajian ini akan sekaligus menseleksi siapa Bapak Ibu sekalian yang akan dipercaya oleh Masjid Al-Falah untuk mendapatkan 100 mushaf, kemudian 100 bangku itu, kemudian plus dukungan dana 10 juta. Karena Masjid Al-Falah meminta perluasan majlis Al-Quran sebanyak mungkin melalui jamaah. Jangan datang, pulang. Ada yang datang duduk setengah acara, pulang. Ada yang datang sampai selesai. Bahkan nulis alamannya. Tentu beda kan hasilnya yang didapatkan. Al-Quran itu hadirin sekalian, seperti alam semesta. Seperti alam semesta terus berjalan dengan dengan sunatullahnya, Al-Quran itu juga sama, terus bergerak dan akan terus membantu manusia seperti alam manusia. Seperti matahari, bulan, angin membantu manusia, maka Al-Quran itu akan membantu manusia setiap saat sampai akhir zaman. Tapi tergantung interaksi kita. Nah, Yusuf Qaradawi, ulama ini sudah meninggal, dimakamkan di Qatar, dalam kitab Kaifa Nata'ammal Ma'al Quran, sudah diterjemahkan oleh Al-Kausar, mengatakan tujuan diturunkannya Al-Quran adalah meluruskan akidah dan berbagai persepsi manusia tentang kehidupan. Kalau nomor satu itu hadirin sekalian, diingat-ingat, Al-Quran itu yang saya baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas untuk memperbaiki akidah saya. Begitu diingat, maka orang itu akan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, akidahnya, imannya itu akan diluruskan dan diperbaiki. Contohnya, jamaah sekalian. Contohnya, kita kan hanya beriman kepada yang gaib. Atau rukun iman yang pertama adalah iman pada Allah. Dan begitu kita baca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tujuannya untuk meluruskan akidah, maka persepsi kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi baik, jamaah sekalian. Bahkan bukan menjadi baik, akan menjadi lebih kuat. Di antaranya, misalnya, hadirin kalau membaca surat ke-6, surat Al-An'am, ini surat satu-satunya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam waktu semalam suntuk selesai. Ya. Yang lain-lain tidak pernah begitu. Dan waktu turun satu surat ini, 70.000 malaikat yang suaranya bergemuruh memenuhi ruang alam semesta itu mengiringi turunnya itu surat Al-An'am. Kalau dibaca, isinya tentang meluruskan akidah, jamaah. Ya. Begitu Al-An'am kita baca, di antaranya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, contoh nyatanya pada waktu perang Uhud, sebagian orang berperang macam-macam. Tetapi hanya orang yang berperang karena Allah yang bisa bertahan sampai perang itu selesai. Sebagian kita sama-sama mengelola bisnis. Tetapi yang bisa bertahan saat bisnis itu mengalami goncangan yang dahsyat, orang yang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sebagian, semua kita berkeluarga. Dan semua keluarga itu pasti menghadapi goncangan dengan sangat dahsyat. Hanya orang yang menghadapkan
wajjahtu wajhiya lilladzi, yang insya Allah ditakdirkan akan terus bertahan sampai akhir. Semua orang mendidik anaknya dengan baik, jamaah. Tetapi semua cerita orang mendidik anak pasti menghadapi problema keuangannya, problema penolakannya, dan hanya orang yang ini wajjahtu wajhiya lilladzi itu akan menghadapi itu. Uniknya, ini juga ada yang tidak. Coba adin kalau pegang handphone buka surat ke-6 ayat terakhirnya. Kita seringkali protes, Ustadz kenapa saya cuma jadi guru tidak jadi kepala sekolah? Ustadz kenapa saya jadi polisi tidak jadi kapolrinya? Ustadz kenapa saya hanya jadi pedagang baksonya, bukan menjadi bos distributor daging bakso? Di ayat ini Allah sebutkan, Allah lah yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Dan Allah tinggikan derajat kalian dibandingkan yang lain untuk Allah uji terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi yang jadi kepala diuji oleh Allah dengan tugas kepala sekolahnya, yang jadi guru oleh Allah diuji dengan tugasnya sebagai guru. Yang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang Allah titipkan pada dia, tetapi yang miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan itu. Kalau Al-An'am ini disadari sebagai poin nomor 1 itu, maka kita akan membacanya dengan serius, mentadaburinya dengan serius, dan melaksananya dengan serius. Saya jujur saya belakangan itu merenung, kenapa ya masalah tidak selesai. Saya buka Al-An'am, saya renungkan dari awal, saya renungkan, jangan-jangan saya ini tidak pintar, bukan saya ini tidak kerja, bukan saya kekurangan kolega, enggak, tapi saya kekurangan pada aspek nomor 1 ini. Bisa begitu, adik. Apa yang terjadi dengan kaum muslimin dalam perang Hunain? Jumlah mereka jauh lebih banyak dari lawannya. Mestinya mereka menang, tetapi karena kesalahan mendasar, mereka kemudian kalah dalam tahap awal perang Hunain. Jamaah sih. Kebalikan dari perang Uhud. Perang Uhud menang di tahap awal, kalah di tahap akhir, jamaah sih. Yang kedua, kata Yusuf Qaradawi, Al-Quran itu turun untuk menetapkan kemuliaan manusia dan hak-haknya. Apa yang membuat manusia mulia? Manusia mulia itu dengan takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tahu itu, jamaah sekalian, tadi sudah sebut bahwa di surat ke-49, Inna akramakum indallahi atqakum, surat 45, kalau tidak ayat 13, ayat 14, mohon dikoreksi saya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tapi kalau kita lihat takwa di surat kedua ayat 177, mulai dari iman, ya kan? Kemudian berbagi harta, sholat, bayar zakat, menepati janji, jamaah sekalian, kepada siapapun ketika dia berjanji, bersabar dalam situasi yang sulit dan segala macam. Barulah dia mau mengoreksi dirinya. Oh, ternyata saya tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saya tidak sholat, tetapi janji saya kepada pembantu, kepada tukang parkir, kepada semua orang sering gagal saya penuhi. Banyak orang seperti itu. Dan ini bisa menimpa siapa saja, jamaah sekalian. Kalau dia sadar begitu, dia akan berinteraksi dengan lebih baik. Makanya saya menghafal Quran bukan untuk saya ceramahkan. Hadirin menghafal Quran bukan untuk dipertontonkan di anak, bukan. Yang paling penting agar kita punya cermin, punya pengingat diri kita sendiri setiap saat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Yusuf Qaradawi, Al-Quran itu ditujukan untuk menjelaskan ibadah kepada Allah dan takwa kepadanya. Dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya di surat ke-2 ayat 21, Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di ayat itu, kalau kita ingin benar-benar bertakwa kepada Allah, hendaklah ibadah kita kepada Allah itu disadari. Saya beribadah kepada zat yang menciptakan saya dan orang-orang sebelum saya. Saya beribadah kepada zat yang memegang ruh saya, memberikan langit dan bumi, memberikan cahaya, angin, Al-Quran dan segala macam pada itu berbeda, jamaah sekalian. Hasilnya berbeda. Saya mendidik anak saya membesarkan anak saya, mengelola bisnis saya, karena Allah yang memberikannya semua kepada kita, maka saya harus tunaikan dengan sangat bagus. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sebesar apakah tekad kalian, sebesar itulah yang kalian dapatkan. Sebesar apa usaha kalian, sebesar itulah usaha yang akan kalian dapatkan. Jadi saya merenung-merenungnya, jangan-jangan dua hal itu, diksi, tekad, dan usaha, itu tidak pernah kita pikirkan. Saya sudah baca surat Al-Kahfi, Ustaz. Tapi dampaknya apa kita membaca surat Al-Kahfi?
Kan kata Rasulullah, Ustaz, surah Al-Kahfi itu akan melindungi kita dari jalan. Benar itu, tidak salah Rasul. Tetapi tekad kita dengan surah Al-Kahfi itu apa? Al-Kahfi itu di ayat ke-7-nya Allah menjelaskan, Inna ja'anna ma'alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Aku menjadikan apa yang di bumi ini sebagai perhiasan bagi mereka untuk aku uji mereka. Lalu ujian yang Allah sebut dalam 2 ayat setelah itu tentang pemuda Kahfi. Allah ingin mengingatkan kalau pemuda Kahfi itu menghadapi zaman, pemimpinnya zalim, tidak percaya pada Tuhan, nepotis, apa saja, pokoknya udah jauh. Rakyat juga begitu, tapi pemuda-pemuda itu berjuang, mempertahankan akidahnya, memperjuangkan prinsip hidupnya, kehormatan agamanya, dan mereka dimuliakan dengan hidup 309 tahun. Sekarang kita enakan semua. Handphone ada, koneksi internet ada, listrik ada, air ada. Bisa nggak kita itu mendapatkan sesuatu yang lebih luar biasa dari pemuda Kahfi? Berapa usaha kita, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran? Kenapa semua orang itu mengeluh? Pak, saya tadi mau datang ke rumah Bapak, kok di ujung gang ada orang main judi? Pak, saya mau ke rumah Bapak, kok di ujung gang sana ada orang narkoban? Sementara kita baca soal Al-Kahfi jam setiap saat. Kalau hanya Al-Kahfi dibaca, tetapi tidak disadari bahwa Allah cerita pemuda Kahfi itu agar kita yang hidup di abad ini, di zaman itu, bisa nggak kalian tuh? Bisa nggak kalian malu dengan pemuda Kahfi itu? Hidup dalam situasi yang sangat dramatis, negatif, tetapi mereka tetap hidup dengan agamanya masing-masing, dengan agamanya, dan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin akan merasa nasihatnya Ibnu Rajab itu menakjubkan. Seberapa besar tekad dan seberapa besar usaha kalian, sebesar itulah kalian akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu diantaranya dari Al-Quranul Karim yang kita baca dan kita laksanakan jamaah. Coba kita lanjutkan ke poin nomor berapa? Nomor 4. Kata beliau, Al-Quran tujuannya untuk menyucikan jiwa manusia. Bahkan ketika Nabi Musa diutus kepada Fir'aun di dalam surat An-Nazi'at, idhab ila fir'auna innahu tagha fakul hallaka ila antazakka. Datanglah engkau pada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas, dan katakanlah kepada dia, maukah engkau menyucikan jiwamu? Fir'aun yang sekejam itu, yang diktatornya paling mengerikan, Allah sebut datangilah Fir'aun dan katakan, maukah engkau menyucikan jiwa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Nah, hadirin, kita yang membaca Al-Quran jamaah sekalian, waktu ketemu istri kok gampangan tersinggung, waktu ketemu anak-anak ini kita gampangan marah, ketemu orang lain kok gampangan bad karakter kita, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Harus kita suci. Kita punya ilmu gampangan merendahkan orang lain, ya. Punya ilmu bukan menuntun tetapi malah menjelek-jelekkan orang lain, mengatakan pasti ada yang perlu disucikan dalam diri kita jamaah sekalian. Hadirin, lagi-lagi kata Ibnu Rajab, kita akan mendapatkan kesucian jiwa dalam hidup ini akan tergantung tekad dan tergantung usaha kita. Saya geleng-geleng, berapa banyak istighfarnya Abu Darda dalam sehari semalam? 10.000 jamaah. Ya. Saya baca dalam sebuah tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu itu ada itu. Jadi kalau 10.000 dibagi 5 berarti per sholat 2.000, ya kan? Gitu. Makanya ada perbedaan kualitas kepribadian, kelembutan, kegigihan, usaha menghargai orang, bersegera melakukan kebaikan dan segala macam. Karena Al-Quran itu telah membuat mereka jiwanya luar biasa. Bahkan 2 anak muda, Hasan dan Husain, tahu ada orang yang berwudu itu membuang-buang air. Mereka menegurnya dengan cara santun, sopan, dan dengan cara bermartabat. Bukan membuat orang tua itu tersinggung dan marah. Tidak. Jadi Hasan Husain itu suatu saat pas sholat, ada orang seusia ayah mereka, seusia ayah bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, boros airnya. Lalu mereka berdiskusi gimana caranya menegur itu. Bukan dengan paman keliru, tidak benar, dan nggak begitu dia. Dia bilang, di antara mereka ngomong, paman, kalau paman tidak tergesa-gesa waktunya, kami mohon paman menengahi kami berdua yang sedang tegang, berbeda pendapat. Apa masalah kalian? Ini nggak ngerti pamannya. Kami tadi berdua saling menyalahkan wudhu kami masing-masing.
Kalau paman berkenan, kami ingin mempraktekkan wudhu kami sendiri-sendiri, tolong nilai mana di antara kami yang benar. Begitu cara mereka. Begitu mereka berwudhu dengan baik, makanya cukup hentikan. Kalian mau ingin menegur saya kan? Aduh, dia ngaku salah deh. Tapi begitulah ilmu di tangan anak-anak muda yang bagus, jiwanya baik itu menjadi kemuliaan yang luar biasa. Jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata Yusuf Qaradawi dalam kitab Kaifa Nata'ammul Ma'al Quran, beliau mengatakan Al-Quran diturunkan itu tujuannya untuk membentuk rumah tangga dan agar kita berbuat adil terhadap wanita bahkan anak-anak. Itu. Nah, sekarang hadirin sekalian, para suami nih jangan main begitu anak nggak benar langsung istri ini sini saya bacakan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dikit-dikit baca ayat sedikit, padahal belanja tidak diurus ya, kerjaan rumah tidak dibantu ya, kemudian pulang kerjanya marah, sementara istri itu tugasnya sangat luar biasa. Banyak ada gitu. Saya merenung-renung, saya mohon maaf jadi guru, jadi trainer, jadi daeda sih. Kalau kerjanya hanya ceramah, siapa yang tidak bisa? Tetapi kalau saya bisa menjadi ayah yang baik buat anak-anak saya, menjadi suami yang melindungi, membantu pekerjaan rumah, menyelesaikan, mencari solusinya, baru terasa itu. Ya. Kata Ibnu Rajab sekali lagi, sebesar apakah tekad kita dan sebesar apakah usaha kita, sebesar itu yang akan kita dapatkan. Gitu. Yang keenam, membangun umat yang menjadi saksi atas kehidupan manusia. Ini di surat ke-22 ayat ke-78. Allah meminta kita untuk berjuang dengan agama Allah, dan salah satunya adalah agar kita jadi saksi. Kalau diserang gini, kita yang sudah sholat, istri kita yang sudah sholat, anak kita sholat itu puasa karena kita mengajarkan agama dengan baik kepada tetangga kanan kiri kita yang mungkin tidak seagama dengan kita. Kita jadi saksi, oh mereka sudah pernah mendapatkan penjelasan tentang Islam. Mereka belajar, kemudian mereka ke masjid. Kita jadi saksi bahwa mereka itu menjadi orang yang mendapatkan itu dengan baik dari kita. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Bahkan yang nomor 7, kata Yusuf Qaradawi, seruan kepada alam untuk saling tolong menolong. Menyuruh manusia untuk saling menolong dan tolong dalam menolong apa? Satu, tolong menolong dalam beribadah pada Allah, bukan beribadah dan membabi buta kemudian taat pada manusia yang zalim pada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, saya jamaah sekalian melihat 7 ini, kalau ingat salah satu 2, 3 sampai 7 itu pasti serius gitu. Melaksanakan apa yang kita baca dari Al-Quran. Misalnya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak bagimu. Fasholli li rabbika wana, maka sholatlah dan berkorbanlah untuk. Jadi ayat ini jelas itu kelihatan jelas sekali. Allah sudah memberikan nikmat pada saya dan kita semuanya. Lalu Allah minta kita untuk sholat dan berkorban. Ya, sholat jelas untuk kita dengan Allah, berkorban itu manfaatnya untuk semua orang. Maka kita akan serius jamaah sekalian. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa manusia akan rugi kecuali yang mengisi hidupnya dengan iman dan amal soleh. Masalahnya kita ini adalah guru misalnya. Kalau guru tidak baca buku, kalau guru tidak datang tepat waktu, kalau guru mengajarnya tidak dengan persiapan yang baik, jamaah sekalian, maka yang menjadi korban adalah siswa, mahasiswa dan orang-orang yang diinginkan. Begitu seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyebut di surat kedua ayat 77 tadi, merekalah kebaikan itu bukanlah orang yang sekedar menghadapkan wajahnya kepada barat dan timur, tetapi kebaikan itu adalah iman, panjang itu ayatnya, iman macam-macam, lalu mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi isinya orang bertakwa itu tadi berjanji sabar dalam penderitaan, kemelaratan, bahkan dipisah oleh Allah. Penderitaan, kemelaratan, dan peperangan. Menepati janji. 2 hal yang oh iya, kenapa banyak orang itu sering mengeluh, Ustaz, saya sudah tahajud, sudah puasa, tapi kenapa tidak segera ketemu jalan keluarnya? Padahal Allah di surat kedua ayat 77 itu mensyaratkan orang bertakwa itu sabar menjalani masa-masa berat dalam kehidupannya. Begitu. Dan Allah juga menyebut menepati janji. Orang itu punya janji menyelesaikan pekerjaan, orang itu punya janji membayar gaji pada karyawannya, orang itu punya janji untuk membayar hutang,
orang itu punya janji untuk datang sebagai dosen, orang itu punya janji sebagai mahasiswa kepada dosennya untuk dan segala. Kalau bagian ini tidak diselesaikan wajar kalau hidupnya itu berantakan, jamaah sekalian. Begitu kita tahu itu, maka kita akan punya tekad yang kuat. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Di juz 29 itu ada surat Nuh, surat ke-71. Dan beliau adalah Rasul dengan usia yang luar biasa. Hidup sampai 900 tahun lebih. Ya, 900 tahun lebih. Dan beliau itu bekerja siang malam, ya, jamaah Allah. Dan bahkan kaumnya yang selama 900 tahun, kalau tidak salah nggak sampai 100 ya, beliau dapatin. Jadi bisa dibayangkan ya. Tetapi beliau menghimbau kaumnya tetap beristighfar pada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di ayat ke-10, 10, 11, 12. Maka beristighfarlah kepada Allah. Padahal beliau dapat kaum selama 900 tahun, Hadim bisa cek. Tidak banyak. Nggak sampai 100. Selebihnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di surat 71 ayat 10, 11 itu ucapannya Nabi Nuh. Yursilis sama alaikum mitra. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Lalu Allah akan memperbanyak anak, harta dan menjadikan sungai dan ladang buat kalian. Ini omongan ini kalau disampaikan seorang kiai yang hidup di daerah Jember, Banyuwangi, yang itu ini disampaikan oleh seorang Rasul yang usianya 900 tahun, ya, yang didakwah itu mumet, susah, bandel, nggak karu-karuan, ngelawan, tapi disuruh beristighfar. Artinya apa? Kalau yang sepanjang itu masih, apalagi yang pendek-pendek gitu, mestinya kita juga harus menyadari pentingnya untuk terus berbenah dan memperbaiki diri, jamaah sekalian. Masih ada waktu kira-kira 7 menit sebelum kita menutupnya dengan salat Isya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi sejenak, hadirin sekalian. Mudah-mudahan memberikan inspirasi. Monggo, hadirin sekalian. Pak, monggo, Pak. Janji. Iya, semua jenis janji. Misalnya gini, yang enteng-enteng. Saya besok mau olahraga. Ya. Tentu ada janji yang kadarnya berbeda dengan nazar ya. Secara fikih nanti kita bisa dibahas. Apa yang terjadi kalau kita berjanji pada diri sendiri tidak dipenuhi? Persis ketika terjadi janji dengan orang yang tidak dipenuhi. Apa yang terjadi? Sama-sama kehilangan kehormatan kita. Saya ketemu jenengan, ya, Pak, saya mau datang ke rumah Bapak besok jam 7. Lalu saya nggak datang. Alasannya juga masuk akal. Memang di jalan ban mobil saya gembos, ya kan? Nyari yang tempel ban yang cepat itu tidak selesai. Tapi saya tidak datang tepat waktu sudah ini. Besoknya saya datang dan janji nggak ditepati lagi. 2 kali orang berjanji pada orang lain tidak ditepati, pasti orang akan kehilangan kehormatannya 2 kali. Begitu kita kehilangan kehormatan 2 kali, kita berarti sudah tidak dihargai orang. Kalau orang yang tidak menghargai kita itu kita ajak, udah nggak mau. Kenapa banyak orang itu susah mengubah dirinya? Karena dia sering menyalahi janji pada dirinya sendiri. Saya mau olahraga, nggak dipenuhi. Saya mau baca buku, nggak ditepati. Itu hati-hati itu. Nanti kalau janji ketiga, keempat, tambah berat. Udah 2 kali kok gayanya mau A, mau B, dan segala macam. Itu. Saya sering ngomong begitu. Jadi kenapa ada orang dengan mudah mengajak dirinya sendiri? Karena biasa menempati janjian dengan dirinya sendiri. Kenapa ada banyak orang susah dan segala macam? Itu berarti orang ini sudah sering mengingkari janjinya dengan dirinya sendiri. Janji hal-hal yang jangan sampai saya kalau anak saya lulus akan puasa. Jangan yang begitu-gitu. Itu sudah terlalu berat. Nanti akan sholat witir sebelum tidur misalnya. Besok pagi akan membaca Al-Quran walaupun 10 menit. Janji-janji begitu itu nggak ditemuin. Hati-hati. Efeknya dahsyat. Begitu. Kalau James Cleaner, seorang penulis praktis, dia bilang ini orang barat. Anda memperbaiki hidup Anda 1% setiap hari, setahun Anda menjadi 37 kali lebih hebat. Coba lihat. 1% sehari saja akan menjadi 37 kali lebih hebat. Contohnya gini. Besok pagi kita biasanya habis tidur, habis meja itu,
biarkan tidur gitu. Nah kali ini enggak, ini enggak baik di, ya itu aja, yang lain-lain ini belum memang. Besok diperbanyak lagi yang di ini. Ya begitu itu. 1% diperbaiki per hari, setahun akan menjadi 37 kali lebih hebat. Hadirin, kalau ngelihat siapapun di jalan dan segala macam orangnya hebat, itu karena dia memiliki kumpulan kebiasaan-kebiasaan kecil yang ditabungnya dan akumulasinya memberikan dampak yang sangat dahsyat. Begitu. Nah, orang itu tidak sadar. Tapi Rasulullah mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda bahwa orang itu agamanya baik, dia meninggalkan apapun yang tidak ada manfaatnya. Ini enak diomongkan, tapi kalau dikerjakan dikit demi dikit, hadirin, oh dampaknya akan dahsyat. Saya alhamdulillah bisa nulis 15 buku. Ceritanya juga unik. Saya mulai mengurangi jam-jam dalam 24 jam yang tidak banyak ini. Saya kurangi dikit, dan itu tidak gampang. Tetapi begitu dikurangi sedikit, gitu, bisa menulis. Begitu tulisan itu disatukan, jadi 15 buku. Orang hanya tahu hasil akhirnya, tetapi orang tidak tahu bahwa hal-hal kecil yang diantaranya berjanji dengan diri sendiri itu harus ditepati. Saya sudah digoda, sudah habis waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak sekalian. Semoga beberapa lembar yang saya siapkan ini bermanfaat buat kita. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.